Pemirsa, fenomena pengibaran bendera bajak laut ala One Piece serial anime dari Jepang ini terjadi jelang HUT ke-80 kemerdekaan RI memantik pro kontra. Para Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai menyebut pengibaran bendera One Piece yang melanggar hukum bahkan bisa diartikan makar dan ini juga bisa pidana. Sementara tidak sedikit pihak yang minta pemerintah tidak alergi terhadap kritik termasuk soal pengibaran bendera One Piece ini. Secara resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Sekitar 2 pekan lagi, Indonesia akan menggelar perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih serentak di seluruh tanah air. Namun, alih-alih bendera merah putih yang terpasang, warga di sejumlah daerah ramai-ramai mengibarkan bendera One Piece. Bendera bergambar tengkorak bertopi jerami. Bagi penggemarnya, One Piece memiliki makna dalam. Anime Jepang itu berbicara tentang keberanian, kebebasan, bahkan pemberontakan. Merespon hal itu, para Menteri Prabowo Subianto ramai-ramai angkat bicara. Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan aksi itu merupakan bentuk provokasi, mencederai simbol negara, bahkan mengingatkan ancaman pidana. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai menyebut negara boleh melarang pengibaran bendera One Piece demi stabilitas nasional. Pengibaran bendera One Piece sejajar merah putih bisa dianggap sebagai bentuk makar. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta pemerintah tidak alergi terhadap segala bentuk kritik termasuk melalui pengibaran bendera One Piece. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Sebelum One Piece, kritik terhadap pemerintah pernah disampaikan melalui fenomena Garuda Hitam dan Garuda Biru. Kritik melalui simbol dan gambar sebagai wujud keresahan masyarakat atas kondisi pemerintah saat ini. Ya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut gerakan mengibarkan bendera One Piece ini adalah bentuk kreativitas dan pemerintah sebenarnya tidak melarang. Tapi ada catatannya pemirsa, ditegaskan agar hal-hal yang seperti itu dilakukan sesuai koridor hukum. Budi Gunawan juga menyampaikan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Bahkan pemerintah akan mengambil tindakan hukum jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol negara. Kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pengibaran bendera One Piece tidak masalah sepanjang untuk kreativitas dan kebebasan ekspresi. Tapi yang dikhawatirkan adalah ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk menyebar kebencian terhadap pemerintah. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Hari ini kita berharap 80 tahun Indonesia merdeka, apapun kondisinya sebagai bangsa kita harus bersatu padu, kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah ya, mari kita hadapi. Memang dunia sudah. Dan pemirsa, sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan seseorang boleh saja tidak suka dengan pemerintah, namun bendera merah putih adalah sebuah keniscayaan dan bukan pilihan. Mau suka atau tidak suka dengan pemerintah itu hak, ya. Keduanya pilihan yang sah di Republik ini. Tapi bendera merah putih itu bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang. Ini yang saya tanyakan tadi pemirsa mengenai viral di media sosial mural karakter One Piece di Sragen, Jawa Tengah justru dihapus oleh petugas. Tapi TNI membantah melakukan intervensi untuk menghapus mural itu. Mulai muncul. Mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar,
mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen itu. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan di Palangkaraya terus meningkat. Total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 18 hektar. Selengkapnya Sindo Prime segera kembali. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketua Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV.